Padahal sudah ada track record penganiayaan, track record lagi bahwa dia diduga kuat menjadi DPO. Harusnya tidak bisa dikeluarkan SKCK. Malah justru sekarang dia berdalih dia mendapat SKCK. Itu harus diperiksa, itu harus transparansi. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ada berita yang viral, yaitu mengenai salah satu orang diangkat sebagai anggota DPRD di Tanjung Balai, ya, itu di Sumatera Utara. Padahal diketahui bahwa dia sedang menjadi DPO dalam kasus narkotika. Lalu bagaimana tanggapan Rumah Pancasila terhadap hal ini? Yang pertama, ya, ketika seseorang itu dalam hal apa dapat ditetapkan sebagai DPO, daftar pencarian orang, itu ketika seseorang benar-benar, ya, dalam minimal 2 alat bukti yang cukup untuk menduga kuat bahwa dia orang yang melakukan suatu dugaan tindak pidana. Jadi berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup yang kuat menduga bahwa seseorang telah diduga melakukan suatu tindak pidana. Dan yang kedua, ketika sudah diduga kuat berdasarkan permulaan bukti yang cukup, yaitu 2 alat bukti minimal, maka dilakukan suatu pemanggilan paksa untuk ditangkap dan diperiksa. Tetapi ternyata waktu dicari, dia tetap tidak ada. Maka disitulah kemudian diterbitkannya DPO. Agar apa? Agar orang itu di mana-mana bisa diawasi oleh negara maupun oleh masyarakat. Jadi dia tidak bebas untuk berkeliaran kemana-mana, sehingga mudah untuk menemukan orangnya ada di mana. Jadi di sini perlu, ya, peran serta masyarakat dalam mengungkap suatu seseorang yang melakukan dugaan tindak pidana. Nah, poin yang kedua, katanya oknum yang sudah diangkat sebagai DPRD ini mempunyai SKCK yang diterbitkan oleh kepolisian, dan itu menjadi dalil dia untuk membenarkan bahwa dia dilantik oleh DPRD itu secara sah. Nah, kita perlu tahu dulu, SKCK itu kan bisa saja didapatkan ketika dia tidak punya track record putusan pengadilan yang menyatakan bahwa dia pernah dihukum. Tinggal dicari saja di website. Kan website di mana-mana kan pasti tergabung dalam suatu sistem yang terintegrasi. Itu bisa diperiksa. Tinggal ketik nama, di situ ada muncul nggak? Kalau tidak ada berarti memang dia belum pernah dihukum. Tapi ternyata diduga kuat dia pernah melakukan penganiayaan di tahun 2014. Itu yang pertama. Tetapi kami belum telusuri apakah ini sudah sampai di pengadilan dan diputus secara sah dan meyakinkan dan berkekuatan hukum tetap atau belum. Nah, itu belum kami cek. Tetapi ketika dia sudah mengaku bahwa dia pernah melakukan penganiayaan di 2014, harusnya dia tidak dapat untuk mendapat SKCK. Karena penganiayaan itu sudah diatur di dalam 351 KUHP yang tergolong sebagai kejahatan atau suatu tindak pidana itu. Bagaimana mungkin terusan SKCK itu bisa muncul? Sekarang ada dugaan lagi dia sebagai, kalau tidak salah, bandar narkotika, ya. Nah, itu sekarang sedang ada pemeriksaan dan dia statusnya adalah DPO. Bayangkan, bagaimana mungkin dia bisa dilantik sebagai DPRD? Nah, ini harus dicek dulu. Penerbitan SKCK ini atas dasar apa? Maka harus diperiksa kepolisian yang menerbitkan SKCK itu. Jangan hanya percaya kepada dia, karena dalam pemberitaan dia tidak, si oknum DPRD ini tidak menceritakan bahwa dia adalah bandar narkotika kepada polisi. Tetapi polisi harusnya cukup cermat. Dia akan dilantik, maka dia harus benar-benar mempunyai track record yang bersih. Padahal sudah ada track record penganiayaan. Sekarang sudah ada track record lagi bahwa dia diduga kuat menjadi DPO. Harusnya tidak bisa dikeluarkan SKCK. Malah justru sekarang dia berdalih dia mendapat SKCK. Berarti itu sah. Nah, itu harus diperiksa itu polisinya. Ya. Jangan sampai nanti publik malah mencurigai yang tidak-tidak. Harus transparansi. Karena itu menjadi syarat administrasi untuk menjadi anggota DPRD, maka itu harus diperiksa secara sungguh-sungguh. Ya, penerbitan SKCK itu. Lalu yang ketiga, konsep tahu diri itu harus dipegang oleh
setiap calon yang akan mencalonkan diri sebagai representasi dari rakyat, representasi dari daerah. Konsep tahu diri itu harus ditekankan lebih dalam. Agar apa? Kalau saya, kualitas diri saya, kualitas kemanusiaan saya masih rendah, martabat saya sering saya gunakan untuk menjatuhkan orang lain, untuk merugikan orang lain, saya tidak pantas, ya. Jadi itu secara etis dia harus punya kemampuan untuk mendeteksi kepantasan dia sebagai wakil rakyat itu seperti apa. Inilah konsep etis, yaitu konsep tahu diri. Karena sekarang banyak orang yang tidak tahu diri, sebenarnya dia tidak kompeten untuk membangun negara dan bangsa, malah justru dia terpilih gitu. Jadi ini masukan bagi semua pihak bahwa mau sistem seketat apapun, ketika manusianya dia belum punya kemampuan untuk mengendalikan diri dan tidak punya kemampuan untuk mendeteksi konsep tahu diri, maka dengan cepat, entah nanti besoknya 10 hari kemudian dia akan melakukan kesalahan yang itu bisa fatal dan dapat menghilangkan kepercayaan publik terhadap suatu instansi atau lembaga negara. Nah, itu penting dicatat ya. Jadi ya, poin yang terakhir, mari kita sama-sama untuk terus mengawal kasus ini. Jangan sampai si oknum anggota DPR ini tetap dilantik dan dia melayani masyarakat. Jangan sampai itu terjadi. Karena dia dalam hal kecil saja melanggar, apalagi dia diberi kepercayaan yang besar. Jangan sampai itu terjadi di rumah Indonesia yang kaya dan makmur. Dan itu harus ditujukan bagi masyarakat Indonesia. Jangan memberikan atau menyelipkan kepentingan pribadi di dalam wewenang yang diberikannya. Itu sahabat Rumah Pancasila. Jangan lupa tetap terus tonton video Rumah Pancasila di YouTube, TikTok maupun Instagram, sehingga sahabat Rumah Pancasila dapat mengakses atau mengetahui info-info hukum di realita orang Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati kita. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum